Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sifak-Taviola dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Media. Dalam soal tersebut dijelaskan tentang kasus Vina di Cirebon yang dijadikan film setelah sekian lama. Soal nomor satu, bagaimana Anda melihat bentuk komunikasi film bisa mengangkat lagi kasus yang sudah dilupakan sebelumnya? Menurut saya, bentuk komunikasi film dapat menjadi efektif dalam mengangkat kembali kasus yang sudah dilupakan karena memiliki potensi untuk membangkitkan emosi dan kesadaran masyarakat. Dalam kasus Vina Cirebon, film Vina sebelum 7 hari mungkin telah membantu mengingatkan kembali masyarakat pada kebrutalan yang dialami oleh Vina dan Eki, serta upaya penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Melalui narasi yang kuat dan visual yang menyentuh, film dapat membangkitkan simpati dan perhatian masyarakat, membuat mereka lebih sadar dan terlibat dalam penegakan hukum, serta meningkatkan tekanan pada pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, film dapat mendorong diskusi publik dan memotivasi tindakan kolektif untuk memperjuangkan keadilan serta mendorong perubahan sosial yang lebih positif. Soal nomor dua, seberapa signifikan media dapat menjadi kontrol sosial terhadap fenomena penegakan hukum yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon? Media memiliki peran penting dalam mengontrol sosial dalam kasus Vina Cirebon. Media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebrutalan yang dialami oleh korban dan pentingnya penegakan hukum. Selain itu, media dapat menekankan urgensi penegakan hukum dengan menyediakan informasi yang akurat dan terperinci mengenai kasus tersebut, serta menyoroti upaya penegak hukum dalam menyelesaikannya. Dengan berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif, media tidak hanya mendorong penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam mencegah kekerasan serupa di masa depan. Lebih jauh, media dapat memobilisasi opini publik dan memperkuat tekanan pada pihak berwenang untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Nomor tiga, berikan contoh lain dari kasus yang bisa menggerakkan penegakan hukum karena fokus media yang menyoroti hal tersebut. Menurut saya, kasus kematian Brigadir Joshua, seorang anggota polisi tewas dalam insiden yang diduga baku tembak di rumah dinas atasannya, Ferdy Sambo, pada bulan Juli 2022. Kematian Joshua awalnya dilaporkan sebagai akibat dari tindakan defensif, tapi berbagai kejanggalan memicu kecurigaan publik. Media berperan penting dalam mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam kasus ini, termasuk kontradiksi dalam pernyataan resmi dan bukti forensik. Liputan media yang intens memaksa penyelidikan ulang dan mendorong keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM. Tekanan media dan publik akhirnya mengarah pada penangkapan dan penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kasus ini juga memicu reformasi di tubuh Polri terkait transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan dari hal tersebut, media memiliki peran signifikan dalam mengungkapkan dan menyoroti kasus-kasus penting di Indonesia yang seringkali menjadi katalis bagi penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Kasus yang saya sebutkan menunjukkan bagaimana sorotan media dapat mendorong tindakan dari pihak berwenang, meningkatkan kesadaran publik, dan akhirnya membawa keadilan bagi para korban dan masyarakat luas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.